Assalamualaikum, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Randy di channel Review. Di video kali ini saya mau ngebahas perihal lensa Sigma 35mm f1.4. Nah, tapi sebelumnya disclaimer dulu nih. Nah, kalau kalian lihat di lensanya itu ada warna kuning, nah itu bukan bagian dari lensanya. Itu adalah sebuah karet gelang ya. Sengaja ditaruh situ karena ring karet fokusnya udah agak kendor. Nah, maklum lah ya, lensanya udah lensa lama. Lensa Sigma 35mm f1.4 ini tuh tajam banget, bagus buat fotografi dan videografi. Nah, tapi ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Sekalian saya mau jawab nih, bisa nggak lensa ini dipasang ke EOS M seriesnya Canon? Lensa ini bisa dipasang di Canon EOS M series. Nah, tapi kalian harus ke setting dulu nih, ke setting, terus kalian ke aberration, lens aberration correction. Nah, kalian masuk situ, baru nanti kalian ke peripheral illumination correction. Nah, itu kalian off atau kalian disable. Karena kalau kalian nggak disable, nanti dia akan ada vignetting tuh. Ada vignet, dan vignetnya itu bukan vignet barrel gitu ya. Nah, ini vignet kayak digital gitu. Nah, itu bakal nggak bagus banget tuh. Nah, lensa ini saya coba dan tesnya di kamera Canon EOS M50 dan hasilnya luar biasa, tajam, bagus banget. Bokehnya juga indah banget. Untuk fotografi nggak ada masalah. Nah, tapi untuk videografi ada sedikit yang harus diperhatikan, yaitu perihal autofocus. Nah, tapi sebelumnya kita saksiin dulu nih footage video dan fotonya. Nah, itu tadi kalian udah lihat ya footage, video, dan fotonya. Nah, untuk yang low lightnya itu saya cuma sampai di F2 karena pada saat saya pakai di low light itu belum saya setting tuh lens aberration controlnya. Nah, jadi cuma bisa sampai F2. Autofocus lensa ini cukup cepat. Nah, tapi untuk suara autofocusnya ini dia masih ada suara. Kalau untuk video fotografi nggak ada masalah. Nah, tapi kalau untuk videografi masih agak kedengeran, walaupun nggak parah banget, nggak parah kayak lensa Yongnuo gitu. Ini masih kedengeran lah. Nah, untuk talking head kayak video saya sekarang ini masih kedengeran kalau kalian pasang shotgun mic di atas kamera ataupun pakai mic internal dari kamera, itu masih kedengeran. Nah, jadi solusinya paling kalian harus pakai lavalier mic ataupun kalian pakai shotgun mic di atas seperti saya nih. Nah, tapi kalau video kalian nggak ada ngomong-ngomongnya, kalian cuma pakai musik, misalnya kalian bikin cinematic wedding gitu ya, dan buat wedding ini memang cocok banget, keren banget. Nah, itu nggak ada masalah. Nah, tapi kalau yang untuk ngomong talking head seperti ini, kalian yang penting harus perhatiin perihal
suara autofocusnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah untuk di EOS M kan sekarang udah ada nih lensa Sigma 30 mm f1.4 juga. Lebih bagusan mana, beli itu atau yang si 35 ini? Gini, kalau kalian memang mau pakai kamera EOS M ini jangka panjang, mau lama, dan kalian udah yakin, saya lebih saranin beli yang 30 mm. Nah, tapi kalau kalian memang masih nggak yakin nih, kalian misalnya mau pakai N50 ini bakal 5 tahun lagi ke depan, saya saranin lebih mending beli si 35 mm. Karena si 35 mm ini kita lebih banyak opsi. Misalnya saya mau pakai ke DSLR misalnya, bisa. Dan lensa ini memang diperuntukkan untuk DSLR, mountnya mount IF. Dan kalau misalnya mau ke M series juga bisa pakai adaptor. Kalau kita mau ke Sony sekalipun bisa tinggal pakai adaptor. Nah, jadi opsinya juga banyak. Bahkan kalau mau ke mirrorless Canon yang full frame yang baru, ke KRF mount juga bisa. Kita tinggal pakai adaptor. Nah, tapi kalau untuk lensa yang 30 mm f1.4 yang memang untuk EOS M, ya itu otomatis kita hanya bisa pakai di kamera EOS M. Kalau seandainya kita mau ganti kamera, terutama yang di luar M series, nah kita jadi otomatis nggak bisa kepake lagi tuh lensa 30 mm nya. Nah, karena kalau saya kalau beli lensa itu memang yang bisa saya pakai 5, 10, kalau bisa 15 tahun ke depan. Beda sama body ya. Kalau body mungkin kita 3 tahun, 5 tahun kita udah ganti-ganti karena mengikuti teknologinya. Nah, tapi kalau lensa itu sebisa mungkin sekali saya beli satu lensa, kalau bisa dipakai seumur hidup. Nah, makanya perihal lensa ini saya juga cukup pertimbangkan untuk jangka panjangnya. Oke, jadi kesimpulannya perihal lensa Sigma 35 mm f1.4 Art ini di Canon EOS M series saya sangat rekomen. Build quality-nya bagus, tajamnya luar biasa. Ini sekelas lens-nya Canon ya, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Overall mantep dan sangat rekomen. Oke reviewers, terima kasih udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like.